Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Miratul Aziza. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang berbeda dari makanan. Kalau biasanya saya share tentang resep dan cara membuat makanan, kali ini saya akan berbagi yang sedang dicari-cari oleh kalian para scholarship hunter, khususnya yang sedang mengikuti seleksi beasiswa S2 Universitas Pertahanan RI. Oke, check it out. Well, kembali lagi di channel YouTube Miratul Aziza dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik di kolom komentar video sebelumnya yang pernah saya share tentang tips lolos seleksi wawancara dan tips lolos seleksi beasiswa S2 Unhan. Dan kali ini lebih banyak membahas untuk kalian yang sudah lolos sampai seleksi TPA, Psikotest, dan TOEFL. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ataupun segala halnya sampai dengan kalian lolos. Nah, ini pertanyaan juga banyak banget yang masuk ke DM Instagram. Maksud saya direct message Instagram, dan mudah-mudahan jawaban-jawaban ini juga mewakili buat kalian yang belum DM ataupun komen di video-video saya sebelumnya. Oh ya, congratulations ya buat kalian yang sudah lolos sampai dengan tahap saat ini, yaitu kalian udah lolos tes TPA, TOEFL, dan Psikotest. Semoga dilancarkan dan dimudahkan serta lolos sampai tahap akhir. Amin. Nah, kali ini saya akan langsung bahas semua pertanyaan yang masuk sambil saya cek catatan ya, ini biar nggak kelewat saja, yaitu diantaranya setelah lolos TPA, TOEFL, Psikotest, itu ada tes lagi, yaitu tes kesehatan jiwa dan tes mental ideologi. Nah, beberapa menanyakan itu tesnya seperti apa. Jujur, saat saya masuk yaitu di tahun 2020 sebenarnya tidak ada tes kesehatan jiwa dan tidak ada tes mental ideologi. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, akhirnya seleksi S2 disamakan dengan seleksi S1, yaitu ada tes kesehatan jiwa dan mental ideologi. Nah, kalau pengalaman di saya sendiri untuk tes kesehatan jiwa dibarengi dengan saat memberikan berkas MCU, yaitu pas kita periksa di rumah sakit pemerintah daerah. Nah, itu saat mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba, itu salah satunya yaitu ketemu dengan dokter spesialis jiwa. Nah, di situ juga ada asesmennya juga. Terus berikutnya nanti ada surat keterangan dari dokter spesialis jiwa tersebut. Nah, untuk kali ini yaitu tes kesehatan jiwa langsung dari panitia Unhannya. Jadi diikuti saja, dan saya yakin kan sudah sampai di tahap ini, insya Allah jiwanya sehat-sehat, mentalnya sehat-sehat ya. Amin. Dan untuk mental ideologi tentunya tidak jauh-jauh dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, kalian pelajari saja materi-materi tentang Pancasila, tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saat sekolah sebelumnya ada pelajaran Pancasila, bela negara, dan lain-lain, itu bisa jadi referensi kalian untuk menghadapi tes ini. Nah, sebagai catatan juga ya, jawabnya jangan sampai jawaban kalian menunjukkan bahwa kalian itu bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jangan sampai ya. Nah, itu akan jadi catatan besar tentunya bagi para penguji. Nah, setiap butir-butir di Pancasila dari 1 sampai 5 itu juga kalian perlu
hafalkan dan perlu pahami juga maknanya, serta untuk realisasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sampai yang butir kelima. Kalian bisa baca-baca online, sekarang bisa kalian akses kapanpun dan dimanapun. Dan pertanyaan berikutnya yaitu, oh iya Mbak, untuk tes kali ini, seleksi yang tes kesehatan jiwa dan lain-lain itu kan secara offline gitu kan. Nah, itu apakah ada fasilitas menginap ataupun fasilitas untuk setelah kami datang sampai dengan kampus, setelah lapor ke kampus? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang ini berbeda dengan pas angkatan saya juga, karena memang saya masuk angkatan pas COVID lagi hot-hotnya, jadi memang saya angkatan online, jadi semua seleksi online. Dan untuk kali ini alhamdulillah kondisi udah mulai normal ya untuk dari COVID, jadi pendidikan belajar tatap muka sudah dimulai dan termasuk seleksi mahasiswa baru. Nah, memang untuk tes kesehatan jiwa dan mental ideologi serta lanjutannya memang termasuk wawancara di sini secara offline, jadi datang langsung ke kampus di Sentul. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah ada fasilitas menginap? Nah, jawabannya tidak ada. Jadi kalian harus mandiri mencari penginapan di sekitar kampus. Jadi fasilitas menginap tidak disediakan selama seleksi berlangsung. Jadi kalian akan dapat fasilitas menginap adalah setelah lolos seleksi dan nanti saat persiapan kegiatan Diksar Bela Negara. Nah, itu memang ada fasilitas. Jadi saran saya, kalau memang kalian punya kawan ataupun saudara ataupun kenalan yang memang deket-deket di kampus Unhan Sentul, nah kalian bisa hubungi mereka untuk membantu mencarikan tempat tinggal selama kalian mengikuti proses seleksi tersebut, ataupun via aplikasi. Sekarang banyak ya aplikasi untuk mencari penginapan dan mungkin juga marketplace yang lain. Ya, jelas ya untuk fasilitas menginap. Dan mumpung saya membahas tentang fasilitas menginap ini juga, kebetulan ada yang nanya juga sih sekalian. Jadi ini kalau sudah lolos seleksi itu dapat fasilitas penginapan dalam arti asrama atau barak atau seperti apakah gitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saat persiapan untuk Diksar sampai dengan Diksar Bela Negara, kalian mendapatkan fasilitas barak. Setelah selesai Diksar, nanti kalian pulang ke rumah masing-masing. Ada jeda waktu antara kalian selesai Diksar dengan perkuliahan awal. Nah, untuk saat ini ya mungkin bisa jadi masih online, bisa jadi juga memang sudah mulai tatap muka karena kondisi COVID kemarin sempat naik juga ya. Kalaupun masih online, itu seminggu awal ada tatap muka di kampus Salemba. Kalau perkuliahan masih di Salemba, di sana tidak ada fasilitas penginapan ataupun barak ataupun mes. Jadi kalian mencari kos ataupun kontrakan di dekat-dekat kampus sekitar situ memang banyak juga. Silakan mungkin sambil survei sebelum mudik ke kampung halaman masing-masing setelah Diksar Bela Negara. Kecuali kalau sudah ada perubahan kuliahnya di kampus Sentul. Kalau di kampus Sentul memang disediakan barak ya. Ada, cuman memang saat ini digunakan untuk siswa S1. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu, Kak, kalau misalnya sampai tahap wawancara masih ada kemungkinan gugur nggak sih? Jawabannya yes, ada. Jadi kalian harus memberikan yang terbaik saat wawancara, saat tes kesehatan mental, saat tes mental ideologi, semuanya kalian berikan yang terbaik dan persiapkan dengan matang. Makanya kalian pas banget, cocok banget nyimak video saya di sini. Nah, ini untuk salah satu usaha untuk persiapan terbaik ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat kalian dan membuat kalian lebih siap untuk
mengikuti tes-tes selanjutnya. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi memang masih bisa gugur, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya itu di angkatan saya itu ada yang diterima 25 orang dan yang gugur adalah 50%-nya. Jadi lumayan ya. Jadi memang masih ada kesempatan kalian lolos dan nggak 50-50 ya. Nah, sepemahaman saya, dari saya juga mencari info untuk yang tahun ini diterima 28 orang. Kalau saya lihat di pengumuman yang lolos ada 70 orang, berarti luar biasa ya. Kalian harus bersaing dengan teman-teman yang lain agar kalian masuk di 28 besar. Kalau saran saya, berusaha untuk ikut 25 besar, karena rata-rata sebelumnya memang kelas manajemen bencana ya, salah satunya ini memang 25, kecuali memang prodi-prodi lain ya, biasanya ada yang lebih sedikit. Terusan yang saya ceritakan itu di prodi MB ya, yang tahun ini 28 orang infonya yang diterima dan 70 orang yang akan mengikuti seleksi tes kesehatan jiwa, mental, ideologi, dan sampai wawancara. Oke, semangat terus ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Kak, paper yang dibuat itu harus berhubungan dengan prodi nggak sih? Prodi yang kalian daftar? Jawabannya yes, betul banget. Jadi sebisa mungkin kalian bikin papernya secara komprehensif dan dihubungkan khususnya dengan prodi yang kalian ambil. Jadi akan menambah nilai plus. Ya, ibaratnya kita tuh, bukan kita ya, kalian itu saat ini di posisi sedang merayu Unhan agar kalian itu layak untuk diterima. Nah, salah satunya di paper itu ya kalian harus sesuai dengan prodi kalian. Jadi biar prodi kalian juga, wah ini calon mahasiswa ini keren nih, bagus, dari papernya dia mengambil dari prodinya dia. Jadi setidaknya prodi dia juga pasti akan keangkat juga ya dari tulisan kalian. Oh ya, kalau saya lihat memang untuk tahun ini dengan pas saat saya memang berbeda. Jadi pas saya tulisan yang diminta esai singkat kurang dari 250, lebih ke persepsi calon mahasiswa tentang prodi yang diambil dan tentunya berkaitan dengan kita ya, dengan kondisi background pendidikan dan kerjaan kita. Oke, atau istilahnya personal purpose atau personal statement. Lainnya adalah untuk yang calon mahasiswa umum itu diminta untuk mencantumkan atau melampirkan akreditasi dari kampusnya masing-masing. Nah, itu pertanyaannya, Kak, harus legalisir nggak sih? Oke, lagi-lagi kita harus teliti membaca semua persyaratan. Saya sudah ngecek dan membaca itu persyaratannya itu dilegalisir, jadi harus dilegalisir. Sebisa mungkin kalian baca berulang-ulang untuk semua syaratnya yang harus dilengkapi dan setiap detailnya. Jangan sampai terlewat. Bila perlu kalian bikin checklist, dan yang sudah kalian lengkapi mana kalian checklist, yang belum kalian kosongkan menyusul, dan detailnya juga kalau emang harus dilegalisir. Itu akan meningkatkan peluang kalian diterima tentunya. Lain misalnya kalau yang dari pegawai negeri, baik ASN maupun Polri maupun TNI, harus ada surat izin dari pimpinan, ya memang harus melampirkan. Jangan sampai kalian sudah sampai lolos akhir tapi izin untuk sekolah belum dipegang oleh kalian. Nah, itu juga akan mempersulit kalian di tengah jalan, baik di kerjaan kalian, mungkin juga nanti pas di kuliahnya juga. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang uang saku. Nah, ini kayaknya udah optimis banget nih diterima. Kak, uang saku bener ya per bulannya 1 juta dan hanya 1 tahun aja? Yes, betul banget. Jadi memang uang saku yang diterima itu adalah 1 juta
tiap bulannya dan hanya dengan sampai 1 tahun. Jadi 1 juta itu juga kalau yang pegawai negeri itu ada dipotong pajak juga, jadi nanti tidak full 1 juta. Terus memang uang yang diterima hanya sampai dengan 12 bulan atau 3 semester. Jadi 1 semesternya 4 bulan, jadi hanya 3 semester. Dan semester akhir yaitu kita tidak menerima uang saku lagi. Kita hanya menerimanya yaitu uang bantuan penelitian sebesar 5 juta dan itu juga dipotong pajak juga. Uangnya diberikan 2 termin, yaitu termin pertama saat mengurus proposal. Jadi proposal udah sampai kita sidang proposal, nah itu kita lengkapi administrasi dan kita ajukan untuk pencairan dananya yaitu 50%, dan yang 50% adalah setelah kita melakukan penelitian dan sudah sidang tesis juga sampai selesai, sampai beres, dan kita lengkapi juga administrasinya untuk diajukan pencairan sisa dana penelitian tersebut. Nah, selain itu selama 1 tahun tadi 3 semester ya, kita juga dapat bantuan uang pulsa kalau kuliahnya masih online, yaitu 150.000 setiap bulannya. Selain itu juga dana untuk bantuan publikasi tulisan ilmiah kita, baik yang nasional maupun internasional. Terus berikutnya KKDN dan KKLN, kuliah kerja lapangan dalam negeri atau luar negeri, kalau emang sudah offline berdasarkan pengalaman senior sebelumnya juga dapat uang saku. Kalau pas saya kebetulan karena pandemi jadi semuanya online jadi tidak mendapatkan uang saku. Terus ada pertanyaan lagi nih yang dari luar Jawa ataupun dari luar kota. Kak, kalau dari Surabaya ke Sentul gimana caranya? Kurang lebih ya ini ya kalimatnya sih nggak persis seperti itu. Jadi saya sedikit jelaskan, kalau misalnya dari Surabaya ataupun kota-kota lain, kalau naik kereta berarti ada stasiun Senen, stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir. Nah, silakan. Terus berikutnya kalau memang yang tercepat dan terefektif adalah naik Gokar ataupun Grabcar. Cuma memang biayanya pasti lumayan dari stasiun tersebut sampai dengan kampus Unhan yang di Sentul. Nah, alternatif lain yaitu dari stasiun Pasar Senen itu di depannya, di seberangnya ada terminal Pasar Senen. Nah, kalian di situ cari mobil APTB warna biru, tulisannya APTB. APTB itu sendiri angkutan perbatasan terintegrasi busway. Itu dulu ya, kayaknya sekarang sih udah nggak terintegrasi sama busway lagi. Jadi balik lagi ya ke tadi mau ke Sentul naik APTB, itu ambil yang jurusan Bogor ataupun Ciawi ataupun Sentul Belanova. Nah, itu kalian naik itu bisnya biru ya. Terus berikutnya nanti turun di tol, luar tol tentunya ya, pintu tol Citerep atau biasanya arah Cibinong. Nah, itu kalian keluar di pintu tol itu dan dari situ mending naik Gojek ataupun Grab ya. Oke, jadi itu akan lebih mudah sih. Jadi kalau pakai ojek online itu biasanya harga lebih standar sih. Bisa juga sih pakai ojek biasa, cuman biasanya mereka kadang harganya pakai tembak-tembakan. Dalam arti maksudnya ya semau mereka gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka ojol karena harganya kita udah tahu kan, tertera dari sini ke situ harganya berapa gitu. Terus berikutnya kalau misalnya dari Gambir, kalau dari Gambir sebenarnya ada juga APTB itu, cuman dia pasti bakal muter-muter dulu sampai Senen terus nanti ngetem lagi. Nah, mending kalau dari Gambir kalian naik Gojek ataupun Grab itu ke terminal Senen dan ikuti yang langkah yang pertama tadi.
Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau pintu tol yang terdekat dari kampus Unhan adalah tol Sentul Sirkuit. Cuman untuk angkutan umum saat ini sudah tidak keluar masuk pintu tol tersebut. Jadi kalau pintu tol Citerep itu yaitu kalau dari arah Jakarta itu sebelum pintu tol Sentul Sirkuit persis. Jadi setelah tol Citerep itu adalah tol Sentul Sirkuit. Cuma kalau kalian yang naik kendaraan sendiri pribadi dari Jakarta ataupun dari tempat lain, nah itu kalian bisa keluar pintu Sentul Sirkuit atau IPSC Sirkuit Sentul. Tinggal kalian pakai Google Map ataupun Waze ataupun aplikasi map lainnya, pasti langsung nunjukin arah ke kampus. Berikutnya yang dari bandara kalian bisa naik bis bandara, bis Damri, itu cari yang ke Sentul. Kalau nggak salah sih Sentul Belanova ada. Kalau yang kalau yang Cibinong saya kurang tahu persis, cuman kayaknya saya belum pernah lihat. Nah, kalian coba cek aja antara Cibinong dan Sentul. Nah, dari situ nanti kalian bisa ikut yang saya kasih tahu tadi ya. Jadi misalnya ada yang Cibinong, kalian itu kan kalau ke Cibinong pasti keluar tol Citerep. Nah, itu kalian turun di situ di depan pintu tol Citerep dan naik Gojek ataupun Grab. Terus kalau dari Sentul Belanova itu letaknya setelah Sentul Sirkuit sih. Jadi terserah kalian, mungkin kalian bisa naik Gojek juga ataupun Grab juga. Oh iya, kalian pasti bawa barang banyak sih ya, mungkin bisa pakai gokar lah ya biar lebih nyaman dan lebih bawanya nggak berat juga. Dan di Bogor juga sekarang lagi sering hujan juga, kalian juga harus persiapkan payung ataupun jas hujan ya, sama tentunya vitamin biar kalian tetap fit. Terus berikutnya kalau kalian naik KRL atau komuter lain, kalian bisa dari arah Jakarta ambil yang arah Bogor, turun di stasiun Citayam. Dari Citayam kalian ganti transit, ambil kereta yang arah Nambo. Nah, turun di Cibinong. Dari Cibinong naik gokar ataupun Grab ataupun Gojek dan lain sebagainya sampai kampus. Sudah deh. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dulu. Mudah-mudahan kalau ada yang belum terjawab, saya jawab di video-video berikutnya. Good luck buat kalian. Semoga lolos sampai tahap akhir dan kabari ke saya ya. Dan saya juga akan ikut senang kalau kalian juga ikut lolos. Dan kalau yang ambil manajemen bencana berarti akan jadi junior atau adik kelas saya ya. Oke, bisa keep in touch ya, bisa DM Instagram ataupun komen di postingan ini. Bantu klik subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.